Hello everyone, I'm Farid and welcome back to my channel. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di lahan kebun sawit. Alhamdulillah ini salah satu juga bisa dikatakan sebagai investasi on my future. Karena as you know teman-teman, Provinsi Riau itu salah satu penyumbang minyak terbesar di Indonesia. Di dalam tanahnya juga ada minyak. Nah di atasnya juga ada tuh, contohnya itu adalah sawit atau kelapa sawit yang sekarang itu lagi booming-boomingnya di Provinsi Riau. So ini bisa dikatakan sebagai investasi masa depan juga untuk teman-teman yang tinggal di Provinsi Riau. Dan bagi kalian yang pengen nanam sawit, itu bisa banget untuk 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, karena pertumbuhan sawit itu sangat pesat sekali. Oke teman-teman, honestly biasanya saya sebelum bekerja keras, ini salah satu saya katakan bekerja keras karena saya harus mengeluarkan keringat atau sweat. Ini udah lumayan hilang juga. Di sini juga terlihat kan teman-teman. Nah biasanya saya itu menggunakan sarung tangan. Nah kebetulan sekali nih ayah saya itu salah satu orangnya perfeksionis banget. Dia harus prepare semua dari awal kalau dia mau bekerja. So di sini saya sedang berada di pondok. Nggak terlalu bagus sih, cuman bisa untuk berteduh ya. Jadi biasanya tuh kita disediakan parang nih. Honestly aku bisa nggak ya ini gunakan parang ini untuk menebas. Dan nah ini ada namanya sarung tangan. Ini salah satu bentuk safety kalau kalian ingin bekerja di hutan. Honestly juga teman-teman, saya nggak bisa sebenarnya untuk bekerja. So karena daripada buat bete di rumah nggak tahu mau ngapain kan, jadi ya why not, I will try this. Oke teman-teman, sekarang saya udah terpasang nih sarung tangannya. Alhamdulillah, walaupun bolong-bolong kayak gini nggak apa-apa, karena khusus sarung tangan ini disimpan di pondok ini sama ayah saya. Jadi kalau ayah saya kesini untuk bersihin lahannya, jadi dia nggak perlu bawa sarung tangan lagi dari rumah. So teman-teman, sekarang kita mau beralih kemana ya? Sebenarnya sih di sini udah lumayan tumbuh besar juga rumput-rumput yang udah dibersihkan sama ayah. Jadi sekarang kita hanya ingin bersihkan rumput-rumputan yang nggak mati nih, yang kayak di sini ada daun-daun hijaunya, yang di situ juga. Nah, yang di situ juga. Nah, di situ juga, yang di sana itu juga sawit lahan punya kami dan baru ditanam beberapa bulan kemarin. Dan for information, masyarakat Riau itu honestly rata-rata berpenghasilannya itu dari kebun sawit dan karet ya. Akan tetapi lebih worth it itu adalah kebun sawit. Nah sekarang itu kalau pengen masa tuanya nanti ya be better, jadi masyarakat Riau itu kebanyakan mereka adalah membuka lahan untuk menanam sawit. Nah nanti itu dijual. Dan ya kata orang-orang yang pernah sebelumnya itu
berhasil untuk menanam sawit, itu salah satu bentuk investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Karena kita hanya prefer untuk beli pupuknya, bersihkan lahannya, merawat sawitnya saja, dan nanti dia akan berbuah dengan sendirinya. Nanti 2 minggu satu kali dia akan panen. Jadi di dalam 1 bulan itu ada 2 kali panen. Nah, jadi kalau sawitnya itu bersih, tumbuh dengan subur, jadi itu otomatis akan menambah buahnya yang lebih bagus dan besar lagi. Nah, dengan harga sawit sekarang yang bisa dikatakan naik, kita bisa kalikan saja tuh teman-teman. Ada sekitar 1 ton tuh dalam 1 hektar sawit itu ada 1 ton penghasilannya. Jadi kalau harganya 1.000, 1 ton saja kita dapatnya 1 juta rupiah. Itu dalam 1 hektar loh teman-teman. Itu cuma dalam waktu 2 minggu. Berarti 1 bulannya dapat 2 juta. Itu dalam 1 hektar. Nah, untuk masyarakat di Riau sendiri, terutamanya itu di lingkungan tempat tinggal saya, mereka tuh miliki ada yang 10 hektar, 5 hektar, 2 hektar lebih. Bisa dibayangkan kan teman-teman, gak perlu kita capek-capek, kita cuma duduk aja di rumah, yang kaki di rumah, kita udah bisa berpenghasilan dari 9 juta, 10 juta, cuman dengan bermodalkan sawit. Tapi untuk menanam sawit sendiri, kita memiliki niat yang sangat tinggi dan juga memiliki lahan yang bisa dikatakan harus banyak juga sih teman-teman, gak harus banyak juga. Tetapi untuk menanam sawit sendiri kita harus kerja keras, dan honestly ini adalah kerja keras saya yang sudah terbayarkan setelah saya bekerja hampir 1 tahun dulu di Pekanbaru. Alhamdulillah ini sudah terlihat hasilnya juga teman-teman. Saya alhamdulillah sudah bisa ini menanam sawit juga dengan jerih payah sendiri, dan ini honestly aku persembahkan untuk kedua orang tua saya. Oke, itu sedikit informasi tentang benefit yang kalian dapatkan kalau kalian fokus untuk berkebun sawit. Sekarang saya mau nebas-nebas dulu pakai parang ini. So stay tuned and keep on watching. Aduh, oke teman-teman, honestly I'm so very tired because aku sweat banget, ini keringat semua karena udah hampir 1 jam saya di sini bersih-bersih, terus liatin perkembangan sawitnya udah sejauh mana. Ya, walaupun saya jarang banget kesini, beberapa kali doang, tapi yang sering kesini itu ayah dan ibu untuk bersihin, untuk liatin perkembangan sawitnya gimana. Jujur, menjadi seorang petani itu kita butuh hard work banget. I cannot. Dan emang awalnya itu kita memang harus dituntun hard work banget, kerja keras banget, tapi nanti hasilnya akan kita petik setelah beberapa tahun ke depan. Ya teman-teman, mungkin hanya sampai di sini doang vlog saya, my daily vlog untuk my activity this pandemic. Karena pandemi ini saya kehilangan pekerjaan, jadi saya bermain-main di kebun untuk merawat, melihat perkembangan sawitnya. Alhamdulillah banget teman-teman, sudah 6 bulan saya merawat sawit ini.
ibu dan ayah saya sih lebih tepatnya. Alhamdulillah sudah jauh banget perkembangannya dan mudah-mudahan sesuai dengan target yang biasanya setelah 3,5 tahun ataupun 4 tahun ya, normalitinya 3 tahunan itu udah bisa panen. Dalam artian tuh panen masih kecil gitu sih, belum terlalu besar. Kita doain aja semoga cepat berhasil, dan teman-teman semoga yang nonton video ini juga termotivasi untuk menabung, saving money jika bekerja di kota dan investasi di kampung teman masing-masing, karena di setiap daerah itu memiliki penghasilan yang berbeda-beda juga. Ada itu kolaka, ada itu sawit, and everything, tergantung daerah masing-masing. Nah, di Provinsi Riau sendiri itu terkenal dengan sawit dan karetnya. Tadi saya udah jelaskan juga bagaimana pendapatannya per bulan, cara ngerawatnya nanti gimana, saya akan jelaskan juga ke teman-teman semua. So, stay tune terus. Saya mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan dalam pembuatan vlog ini. Ayo kita saving money untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. So, stay tune terus. Don't forget to subscribe, like, comment, and share on your social media and your friends.